Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu tak ada yang bisa menyangkal, inilah takdirmu. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Page of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada King of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Swords. Oke, Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak ada yang bisa menyangkal, inilah takdirmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Swords. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan situasi, di mana situasinya sebelumnya sangat tidak nyaman, sangat begitu bisa dikatakan kacau, berubah menjadi situasi yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih mampu kamu kendalikan. Di mana sebelumnya kamu selalu mendapatkan begitu banyak permasalahan demi permasalahan yang disebabkan di dalam lingkungan kegiatanmu terlalu banyak orang-orang yang toksik, banyak mereka-mereka yang iri, dengki, dan sirik terhadap dirimu. Sehingga kamu benar-benar banyak mendapatkan kesulitan. Ya, seperti kamu selalu disalahkan, selalu diposisikan seolah-olah kamu yang berbuat kesalahan, ataupun mereka selalu mengarang cerita-cerita kebohongan, keburukan, kekurangan, dan kejelekan yang ada pada dirimu. Sehingga memang saat itu adalah saat-saat yang bisa dikatakan mencekam terhadap kehidupanmu. Oke, nah tetapi memang kamu di sini tergambar sebagai sesosok yang tabah, sabar, bahkan nggak ingin membalas perbuatan orang-orang, perbuatan buruk terhadap dirimu. Justru di sini kamu melihat dan menilainya dengan cara pandang yang positif. Mungkin mereka berbuat demikian, melakukan hal demikian, karena mungkin memang mereka lagi membutuhkan, lagi menginginkan, ya. Karena keadaannya mungkin kita tidak bisa tahu keadaan seseorang. Nah, dari sini kamu coba menilai dan memandang dari sudut pandang yang positif. Kamu maklumi, tetapi dengan sembari kamu terus menunjukkan bahwa kualitasmu, bahwa mutumu pada kegiatan-kegiatan itu semakin baik. Dan akhirnya kamu bisa membungkam mulut mereka semua, perbuatan mereka semua dengan bukti-bukti yang konkret. Dengan kenyataan-kenyataan yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang mereka katakan. Sehingga, ya, kebohongan mereka terbongkar, kebusukan dan kecurangan mereka akhirnya
ketahuan. Nah, dari situlah mereka mundur dengan sendirinya, tersingkirkan dengan sendirinya. Dan beberapa ada yang malu meminta maaf kepada dirimu. Sehingga kamu mendapatkan kembali perhatian, kepercayaan, peluang, kesempatan yang datang dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Ya, seperti bos, majikan, kepala kantor mulai mempercayaimu. Mulai mengerti dan mengetahui bahwa cerita buruk tentang dirimu selama ini ternyata keliru. Ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Dan mereka semakin senang, semakin puas, semakin bangga atas kinerjamu. Sehingga kamu mulai mendapatkan kembali peluang-peluang yang sangat berharga. Di bisnis, di usaha, di dagangan, ataupun di kegiatan lainnya juga seperti itu. Kepercayaan publik kembali tumbuh dan meningkat. Setelah diketahui bahwa kecurangan, pengkhianatan, cerita bohong yang selama ini dilemparkan dan ditujukan kepada dirimu, ternyata berbeda halnya dengan kenyataan. Dari situ kegiatanmu semakin ramai, penjualan meningkat, pemasaran semakin tinggi sehingga meningkatkan kembali omset dan pendapatanmu. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa nggak ada lagi satu orang pun yang mampu menyangkal bahwa kamu benar-benar mampu mengangkat derajat kehidupanmu beserta orang-orang yang kamu sayangi. Karena saat ini kehidupan mereka akan lebih bahagia, akan lebih nyaman, fasilitas terpenuhi, kebutuhan akan kamu lengkapi dengan sangat baik. Sehingga di saat derajat keluargamu kamu angkat naik, di saat itulah ada pengakuan, ada prestise, ada rasa hormat dan rasa respek yang kembali tumbuh dari tetangga, lingkungan, orang sekitar terhadap dirimu. Begitu juga sebaliknya. Karena kamu selalu menghargai orang lain. Nggak ingin membalas perbuatan buruk orang lain. Dan kamu selalu memperlakukan orang lain secara baik dan benar. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, benar kan? Jadi, ini adalah fokus ataupun intensitas kamu di dalam meningkatkan mutu dan kualitas pada kehidupanmu. Di sini ada kebebasan berpikir. Kebebasan berimajinasi. Menuangkan ide dan gagasan. Karena apa? Karena kamu tahu nih, di saat pemikiranmu, di saat perasaanmu itu terhambat oleh hal-hal negatif, terganggu oleh perbuatan-perbuatan buruk orang lain, maka kamu gak akan menemukan ide yang cemerlang, gagasan yang baik. Sehingga kamu dengan sendirinya terus melangkah berjalan pada jalurmu tanpa menghiraukan kiri kanan. Jadi terserah orang mau berlaku apa, berbuat apa kepada dirimu. Yang jelas kamu tetap berjalan, berada pada track yang benar dan jalur yang tepat. Sehingga di saat kamu memiliki kebebasan, freedom, di dalam berpikir, di dalam bertindak, di dalam bersikap, tentunya dalam tanda kutip hal-hal yang positif Bukan bebas berarti mampu melakukan segalanya, tidak. Kamu lakukan hal-hal yang terbaik, pikirkan hal-hal yang terbaik, temukan ide-ide yang cemerlang. Sehingga apapun harapanmu, apapun mimpimu, itu terwujud satu demi satu. Kegiatanmu kembali berjalan lancar, bisnis usaha menjadi berkembang, pekerjaan mulai mendapatkan kesempatan yang baik. Sehingga kamu lebih banyak memiliki peluang, memiliki kesempatan besar untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Di saat mereka bahagialah, di saat mereka terangkat kehidupannya lah, maka kamu mulai diakui, mulai dipandang, mulai disegani oleh tetangga, teman, sahabat, orang sekitar, karena kamu benar-benar mampu mengangkat derajat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, benar kan? Ini adalah kepercayaan diri.
Di saat kepercayaan diri semakin hari yang kamu rasakan itu semakin baik, ya. Di saat kamu mendapatkan semangat ya yang terus berkobar, di saat itulah kamu mampu membawa kegiatanmu, pekerjaan, bisnis, usaha terus ke arah yang lebih baik. Dan dengan demikian, hubungan keluargamu, hubungan asmaramu, hubungan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, itu menjadi semakin harmonis. Mereka menjadi semakin bahagia, semakin nyaman, semakin bangga dan bersyukur pernah memiliki kamu di dalam kehidupan mereka. Akhirnya dengan begitu, kamu merasakan sebuah perasaan yang lega dan puas atas apa yang terjadi ini. Jadi mungkin inilah yang kata pepatah ya, habis gelap terbitlah terang. Setelah hujan badai berakhir, akan timbul pelangi dengan warnanya yang indah. Jadi setelah kamu lewati masa-masa kelam, masa-masa sulit, tetapi kamu tetap tegak berdiri, terus berjalan maju tanpa ingin membalas perbuatan buruk orang lain, sehingga kamu mulai mampu menemukan keadaan yang lebih baik, situasi yang lebih maju daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi saking kepercayaan publik itu meningkat terhadap dirimu, saking mereka percaya, nyaman dan yakin terhadap dirimu, semakin banyak kerjasama yang datang kepada dirimu. Ya, baik itu tawaran pekerjaan, ya, tawaran kolaborasi, ya, tawaran bisnis, usaha, ataupun ada yang mempercayakan ya, sebuah kegiatannya untuk dijalankan oleh dirimu. Makanya di sini tergambar kerjasama. Jadi inilah mungkin jawaban ya, dari kamu memang benar-benar ingin menunjukkan kualitasmu. Inilah jawaban dari kamu memang tidak pernah merasa terganggu atas perbuatan buruk orang lain, apalagi ingin membalasnya. Sehingga alam semesta mulai mengangkat derajat dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi kamu semakin hari semakin memiliki power yang kuat. Ya, ada kekuatan penuh di dalam dirimu untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang baik, ke arah yang maju, dan ke arah yang berkembang. Karena apa? Karena di saat kita berjalan di tempat, di saat kita berhenti melangkah, maka di saat itulah kita akan banyak mengalami kemunduran di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kita terus melangkah maju, meskipun pelan, tetapi pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan kita. Jadi cepat lambatnya kita sampai pada tujuan kita tergantung pada apa yang kita lakukan. Tetapi jangan sampai berhenti melangkah, berhenti berjalan untuk menuju sebuah kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Two of Swords. Nah, ini adalah kamu mulai temui lingkungan, orang-orang, teman, partner, rekan begitu ya, yang benar-benar sudah seimbang. Ya, mereka positif, pemikirannya maju, ya, cara berpikirnya nggak sempit. Jadi di saat kamu juga ingin berkembang dan maju, ditambah dengan lingkungan orang-orang itu tepat untuk dirimu, ya, seperti satu circle begitu ya. Nah, maka akan banyak kemajuan dan peningkatan untuk satu sama lainnya. Kenapa? Karena banyak hal-hal baik yang bisa saling ditransfer, saling di-share, dan saling dibagikan. Dan inilah mungkin salah satu situasi yang sangat kamu rindukan selama ini, di mana kamu mulai bisa saling support, saling dukung, saling tolong-menolong, dan saling berkeinginan untuk sama-sama maju dan berkembang. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah perubahan yang baik.
Ya, perubahan, peningkatan, kemajuan yang datang dengan sangat cepat ke dalam kehidupanmu pada apapun kegiatanmu. Ya, baik di pekerjaan, di bisnis, usaha, ya, hubunganmu dengan orang sekitar, dengan lingkungan, dengan teman, sahabat, itu menjadi semakin hangat, menjadi semakin positif. Sehingga, ya, banyak hal-hal baik yang bisa saling dibagikan. Dan ada rasa saling segan, saling menghargai, ya, dan gak ingin saling menjatuhkan. Sehingga kamu benar-benar akan mampu memiliki kebebasan di dalam langkah, kebebasan di dalam berpikir, dan kelegaan di dalam menjalani hari-harimu, sehingga kamu mampu berikan yang terbaik pada sesuatunya, pada setiap detail kegiatanmu. Sehingga kamu benar-benar bisa terus arahkan kegiatanmu, kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi setiap harinya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu menemukan jalan yang terbaik, membuktikan bahwa kamu juga bisa maju dan berkembang, dan menunjukkan bahwa kamu mampu angkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Tanpa kamu harus membalas perbuatan buruk, tanpa kamu harus menjadi toksik bagi orang lain. Dan dengan begitu, nggak ada lagi yang akan mampu menyangkal bahwa inilah takdirmu, inilah kemajuanmu, inilah kesuksesanmu, dan inilah kualitas dan derajat yang baru-baru ini mampu kamu angkat untuk hidupmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.